memang karena kerasnya hati kita ya. Jadi kita sulit untuk pasrah kepada Allah. Ingat, kerasnya hati itu alamatus syaqawah kata para ulama, tanda celaka. Alamat hati tanda kerasnya hati tanda celaka. Makanya dikatakan tanda-tanda celaka itu ada 4. Yang pertama jumudul ain. Jumudul ain, mata yang tidak pernah meneteskan air matanya. Berapa lama matamu tidak pernah membaca Al-Quran? Kalaupun baca Al-Quran tidak pernah meneteskan air mata. Berapa lama matamu tidak pernah meneteskan air mata dalam qiyamul lail? Berapa lama matamu tidak pernah meneteskan air matanya? Karena tidak pernah tafakur, tidak pernah muhasabah dan seterusnya. Jumudul ain, orang kalau ainnya, matanya tidak pernah meneteskan air mata, maka ini muskilah. Ini sudah tanda-tanda celaka. Tanda celaka. Kemudian yang kedua apa kata para ulama? Qaswatul qalbi, hati yang keras, mendengar kebaikan tidak tersentuh, mendengar perkara-perkara yang baik tidak termotivasi, mendengar perkara-perkara yang menakutkan pun tidak takut. Wal'iyadzu billah. Hati yang keras, hati yang keras, hati yang keras. Siapapun yang punya hati yang keras, ketahuilah bahwa tanda bahwa engkau dekat dengan celaka. Maka ayo lembutkan hatimu dengan zikir, dengan bergaul dengan orang-orang soleh, hadir di majelis ilmu, baca Al-Quran, renungi maknanya, baca sirah, renungi maknanya. Qaswatul qalb. Dan di antara sebab-sebab kerasnya hati adalah dosa. Yaqul Imam Ibn Ruslan, wa qaswatul qalbi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Allah. Banyak dosa sama ngikuti keinginan hawa nafsu terus menerus. Anda yang punya uang, beli rumah semegah-megahnya, itu silahkan hak Anda. Beli mobil yang mewah itu adalah hak Anda. Makan makanan yang mewah itu hak Anda. Dan seterusnya, pakai pakaian itu hak Anda. Boleh menurut fiqh. Tapi hati-hati perkara-perkara tadi itu, jika terus-terus dituruti maka hati akan menjadi keras. Di antara juga banyak cekikikan, nongkrong gak jelas, banyak tertawa ini itu juga sebab kerasnya hati. Betul, untuk mengatasi sumpek, stres ini perlu tertawa, senyum, tapi ada waktunya. Bukan setiap saat digunakan untuk nongkrong, tertawa dan seterusnya. Ini keras hati. Ya Rabb. Kemudian yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu bukan angan-angan dalam dakwah, malah dalam dakwah harus panjang angan-angannya. Ya Allah, hamba nanti pengen punya santri yang hamba didik 1 juta. Tanah yang luas yang cukup yang membuat nyaman mereka. Hamba pengen manfaat ilmunya, enggak masalah. Karena itu bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Jika memang tulus dalam meminta tentunya. Beda dengan ya Allah, hamba pengen punya rumah megah, padahal sekarang rumah juga cukup. Mobil yang megah, mobil keluaran baru beli lagi yang Masya Allah, setiap ada seri terbaru beli. HP nggak cukup 1. Ada HP terbaru beli lagi, ya Latif. Bahkan nabung untuk membeli HP yang model terbaru. Ya ini panjang angan-angan ya. Panjang angan-angan.
Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiras sabah. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore, karena sore itu belum tentu untukmu. Kalau kamu ada dalam sore hari, jangan nunggu besok, karena belum tentu besok itu milikmu. Makanya Imam Ma'ruf Al-Qarhi pernah mengajari muridnya dengan cara yang indah. Suatu ketika kata Imam, ayo qum bina imaman. Ayo, kamu jadi imam. Kamu jadi imam dalam salat. Ini muridnya ini malu-malu. Enggak imam, enggak. Sekarang imam saja dulu, nanti insya Allah berikutnya baru saya jadi imam. Sekarang Masya Allah. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi? Wahai anakku, hatimu keras, kemudian kamu itu panjang angan. Ente katanya kalau sekarang sholat, siapa yang menjamin ente bisa sholat yang setelahnya? Kalau sekarang sholat isya, siapa yang menjamin ente masih hidup di waktu subuh? Gak ada. Tul amal, ini saling berkaitan. Kemudian yang terakhir apa? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Siapapun yang cinta terhadap dunia sama dengan dia diperbudak oleh dunia. Siapapun yang cinta terhadap dunia sama dengan dia disiksa oleh dunia tersebut. Titik, nggak pakai koma. Empat-empatnya, lihat 4 perkara tadi itu tanda celaka. Tanda celaka. Satu saja ada dalam diri kita, berarti kita dekat dengan celaka, waliyadzubillah. Apalagi kalau 4-empatnya ternyata kumpul, rukun dalam diri kita. Kumpul 4-empatnya. Ya Rabb, 4-empatnya, Masya Allah. Air mata tidak pernah menangis, matamu tidak pernah menangis karena Allah, tidak pernah menangis karena Rasulullah. Hatimu pun keras, Masya Allah. Kemudian angan-anganmu panjang, berkhayal setiap saat untuk kepentingan nafsumu. Kemudian yang terakhir adalah cinta duniamu yang sangat menggila. Jika 4 perkara ini kumpul dalam dirimu, ketahuilah kamu dekat dengan celaka.